Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Damayanti dengan NPM 1920-192 dari Prodi Administrasi Publik kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi internasional ASEAN. Yang pertama ada latar belakang masalah. Organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional dengan sukarela maupun atas dasar kesamaan, di mana tujuannya untuk menciptakan perdamaian dalam tata hubungan internasional serta tujuan internasional yang memiliki sangkut paut dengan kepentingan berbagai bangsa dan negara. Kemudian organisasi internasional sendiri adalah organisasi bukan negara yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional serta memiliki kapasitas dalam membuat perjanjian internasional. Sedangkan tujuan yang bersifat internasional adalah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai bangsa. Ada macam-macam organisasi internasional. Dari macam-macam internasional tersebut, mungkin beberapa di antaranya sudah tidak asing di telinga. Salah satu dari macam-macam organisasi internasional tersebut seperti PBB dan ASEAN. Di sini saya akan mengambil organisasi internasional ASEAN. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani oleh 5 wakil pemerintahan Asia Tenggara yaitu Tun Abdul Rojak sebagai Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia, Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Tanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, dan S. Raja Ratman dari Singapura. Pembentukan perhimpunan ini pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan politik untuk mengukuhkan kemerdekaan masing-masing negara anggota dari kepentingan superpower, sekaligus melegitimasi kedaulatan negara-negara anggota dalam upaya mewujudkan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Stabilitas tersebut dapat diwujudkan melalui kerjasama ekonomi dan sosial budaya serta memajukan perdamaian tingkat regional. Deklarasi ASEAN juga menggarisbawahi bahwa organisasi ASEAN merupakan asosiasi yang terbuka untuk partisipasi negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara selama negara-negara tersebut memiliki komitmen yang sama terhadap tujuan pembentukan kerjasama ASEAN. Kemudian di sini saya akan menjelaskan subbab yang akan dijelaskan nanti. Yaitu ada 4 subbab. Yang pertama sejarah dan perkembangan ASEAN, yang kedua keanggotaan ASEAN, yang ketiga tujuan ASEAN, dan yang keempat adalah ASEAN dalam dinamika global. Pada pembahasan yang pertama yakni sejarah dan perkembangan ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara yang menjadi founding father pendiri ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Laos, Myanmar, serta Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Kini terdapat 10 negara anggota ASEAN. Seperti yang kita tahu, siapa saja tokoh pelopor yang dikenal sebagai Bapak Pendiri atau Founder ASEAN itu yakni kelima tokoh yang telah disebutkan sebelumnya. Saat itu, beliau berlima menandatangani perjanjian yang dikenal dengan nama Deklarasi ASEAN. Deklarasi singkat itu berisi tentang pendirian Perhimpunan Bangsa-Bangsa untuk kerjasama negara di Asia Tenggara serta tujuan didirikannya organisasi ASEAN. Nah,
Menjelang abad ke-21, ASEAN menyepakati untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997 untuk merealisasikan harapan tersebut. ASEAN mengesahkan Bali Concord kedua pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan komunitas ASEAN. Dan target tersebut dipercepat menjadi tahun 2015 untuk menjadikan ASEAN sebagai asosiasi yang berdasarkan hukum dan menjadi subjek hukum telah ditandatangani Piagam ASEAN pada tahun 2007 setelah diratifikasi oleh 10 negara anggota ASEAN. Piagam ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni keanggotaan ASEAN. Adapun negara anggota ASEAN, yakni ada 10 anggota. Pertama, negara Indonesia yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian yang kedua adalah Malaysia bergabung pada tanggal 8 Agustus di tahun yang sama dengan Filipina dan juga Singapura serta Thailand. Kemudian yang keenam, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, kemudian Laos 23, dan Myanmar di tahun yang sama, yaitu tahun 1997. Kemudian Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Kemudian masuk ke materi yang ketiga atau pembahasan yang ketiga, yakni tujuan ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang dalam bahasa Indonesia disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Berikut adalah tujuan ASEAN yang diambil dari isi deklarasi Bangkok. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan melalui usaha bersama dengan semangat kesamaan dan semangat persahabatan untuk memperkuat landasan masyarakat dari bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas yang dilakukan dengan jalan saling menghormati, keadilan, serta tata tertib hukum di dalam hubungan di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara, serta agar tidak menjadi penyebab terjadi tindakan penyalahgunaan kewenangan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kerjasama yang aktif serta saling bantu-membantu di antara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama yang berkaitan dan dengan kepentingan bersama yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, administrasi, juga teknik. Kemudian tujuan yang keempat adalah saling membantu, baik itu dalam bidang sarana-prasarana, latihan, dan juga dalam bidang pendidikan profesional, administrasi, dan teknik. Kemudian yang kelima adalah membina dan menjalin yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan hasil pertanian, industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana dan prasarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat di negara-negara anggota. Yang keenam adalah meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan di antara negara-negara anggota. Kemudian yang ketujuh yaitu memelihara kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya dengan tujuan yang sama, serta untuk lebih menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang diadakan kerjasama yang lebih erat satu sama lainnya. Kemudian lanjut ke pembahasan yang keempat atau yang terakhir, yakni ASEAN dalam dinamika global. Di sini pencapaian ASEAN telah mencapai beberapa keberhasilan dan beberapa kegiatan yang telah terlaksana. Yang pertama adalah Piagam ASEAN, yang kedua kerjasama politik keamanan ASEAN,
Yang ketiga, kerjasama ekonomi ASEAN. Yang keempat, kerjasama fungsional ASEAN. Yang kelima adalah kerjasama latihan militer. Yang keenam adalah hubungan eksternal ASEAN. Dan yang ketujuh adalah pembebasan visa. Di sini terdapat piagam ASEAN setelah melalui proses panjang pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tahun 2007. Negara-negara ASEAN atau negara anggota ASEAN telah menandatangani piagam ASEAN. Setelah melalui proses ratifikasi di masing-masing negara anggota, piagam ASEAN mulai diberlakukan sejak tanggal 15 Desember 2008 dan Presiden Republik Indonesia telah menandatangani RUU pengesahan Piagam ASEAN menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 pada tanggal 6 November 2008. Kemudian terdapat kerjasama politik dalam keamanan ASEAN. Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian khususnya di kawasan dan umumnya di dunia. Kerjasama dalam bidang politik dan keamanan dilakukan menggunakan instrumen politik seperti kawasan damai, bebas, dan netral. Kemudian dalam kerjasama ekonomi ASEAN ditujukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Kerjasama ekonomi mencakup kerjasama di sektor perindustrian, perdagangan, dan pembentukan kawasan perdagangan bebas di ASEAN. Kemudian terdapat kerjasama fungsional ASEAN, yaitu mencakup bidang-bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, peningkatan administrasi, dan kepegawaian publik. Kemudian kerjasama latihan militer bersama negara-negara ASEAN bertujuan untuk meningkatkan keamanan wilayah, misalnya latihan militer angkatan dengan Sandi Elang Malindo merupakan latihan militer Angkatan Udara Indonesia dan Malaysia. Namun negara-negara anggota ASEAN tetap menghindari pembentukan fakta atau persekutuan militer. Hubungan kerjasama ASEAN harus mengikuti atau menghormati prinsip-prinsip dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara yang ditandatangani tanggal 24 Februari 1976 di Bali. Kemudian hubungan eksternal ASEAN. Visi ASEAN 2020 menegaskan ASEAN yang berwawasan ke depan akan memainkan peran penting dalam masyarakat internasional dan memajukan kepentingan bersama ASEAN. Kerjasama antara Asia Tenggara dan Timur Laut negara telah dipercepat dengan diadakannya pertemuan di puncak tahunan antara para pemimpin ASEAN, Cina, Jepang, dan Republik Korea dalam proses ASEAN Plus 3. Itu merupakan hubungan eksternal atau antara ASEAN dengan negara-negara tetangga lainnya. Kemudian ada pembebasan visa pada tanggal 25 Juli 2006 di Kuala Lumpur ke 10 negara ASEAN telah menandatangani persetujuan kerangka kerja ASEAN mengenai pembebasan visa. Persetujuan ini berfungsi sebagai rujukan bagi negara-negara anggota ASEAN dalam rangka memberikan kemudahan bagi warganya untuk masuk ke negara anggota ASEAN lainnya dengan ketentuan yang telah disepakati. Pemerintahan Indonesia sudah meratifikasi persetujuan dimaksud pada tanggal 22 Mei 2009. Nah, mungkin sekian 4 pembahasan yang saya sampaikan. Yang dapat diambil kesimpulan bahwa ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara dan Indonesia merupakan salah satu negara yang bergabung ke dalamnya. ASEAN didirikan pada tahun 1967 dalam Deklarasi Bangkok yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya. Deklarasi ASEAN menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari asosiasi ini adalah yang pertama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan ASEAN. Yang kedua, untuk
mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ASEAN merupakan organisasi internasional yang mampu membawa pengaruh baik dalam dinamika global maupun regional atas hubungan dan kerjasama di dalamnya, yang membawa perkembangan bagi anggotanya maupun jaring internasional lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah organisasi internasional mengenai ASEAN. Mohon maaf atas ketidakjelasannya karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.